Di lereng Gunung Merapi, ada sebuah dusun yang nyaris tak pernah disebut dalam peta. Sebuah tempat yang diselimuti kabut, sunyi, dan penuh bisikan cerita yang ditelan zaman. Warga menyebutnya Dusun Pager Watu. Namun tak banyak yang tahu bahwa tanah di sana pernah dibasahi darah seseorang yang tak bersalah. Dan sejak itu, setiap menjelang tengah malam akan terdengar tapak kaki kuda. Padahal tak ada satupun kuda yang tinggal di dusun itu. Sejak kebakaran besar 30 tahun lalu. Clara adalah seorang mahasiswa KKN dari Yogyakarta. Ditugaskan bersama 5 temannya di dusun itu. Saat pertama kali menginjakkan kaki, Clara merasakan ada yang janggal. Udara terasa lebih dingin, terlalu sunyi, dan pandangan warga kosong. Malam pertama, Clara tersesat saat berjalan ke musala. Kabut turun cepat. Di antara kabut, ia mendengar ringkikan kuda sangat dekat. Tapi saat menoleh, hanya ada bekas kandang tua yang gosong, ditumbuhi lumut dan ilalang. Tiga dekade lalu, tinggallah seorang wanita tua bernama Mbok Karti. Ia hidup sendiri, hanya ditemani seekor kuda hitam yang diberi nama Suro. Mbok Karti dikenal pendiam, selalu menyendiri, dan suka menyanyikan tembang Jawa untuk kudanya. Namun, seiring waktu warga mulai curiga. Ada yang bilang Mbok Karti pawang hujan. Ada pula yang percaya ia penyihir. Saat panen gagal dan hujan tak kunjung datang, fitnah pun menyebar. Itu gara-gara kuda Mbok Karti. Katanya itu bukan kuda biasa, kuda jadi-jadian dari pesugihan, kata salah satu penduduk desa. Tiba akhirnya saat gerhana matahari, warga membakar rumah dan kandangnya. Teriakan terakhir Mbok Karti masih menghantui malam-malam warga hingga kini. Tapi yang lebih menyeramkan adalah ringkikan kuda yang terdengar bersamaan dari dalam api. Di malam kedua, Clara mulai mendengar suara aneh. Tapak kaki kuda, erangan berat seperti napas binatang, dan suara perempuan menyanyi, tapi serak dan berludah darah. Teman-temannya mengalami mimpi buruk. Salah satu di antaranya, Rido, melihat Mbok Karti berdiri di ujung tempat tidurnya. Tapi kepalanya sudah berubah menjadi kepala kuda. Rido kesurupan. Suaranya berat. "Aku belum selesai. Aku belum dibebaskan." Kejadian demi kejadian membuat Clara mencari tahu siapa sebenarnya Mbok Karti.
Dipenuhi oleh rasa penasaran, Clara akhirnya menemui seorang sesepuh dusun bernama Pak Sastro. Beliau memberitahu bahwa dulu Mbok Karti justru pernah menolong desa saat terjadi longsor. Ia satu-satunya yang menjaga aliran air agar tak menghanyutkan sawah. Namun, karena ia menolak menyerahkan tanah warisannya ke kepala dusun, namanya dicemarkan. Dan kuda Suro adalah hadiah dari pejuang kemerdekaan, bukan makhluk gaib seperti yang dikatakan orang. Yang membakar dia bukan warga, tapi kebencian yang dibungkus kepura-puraan agama dan adat. Clara dan rekannya mencoba menyelidiki kandang tua di malam Jumat Legi. Kabut turun dengan sangat cepat. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang tak mungkin ada. Kandang itu utuh. Rumah Mbok Karti berdiri seperti semula. Dan dari dalam muncul wanita tua berkebaya dengan kepala kuda, mata merah dan gigi besar mencuat. Dia berjalan lambat mengelilingi mereka. Teman Clara tiba-tiba kerasukan. Ia menggigit tangannya sendiri sampai berdarah. Mulutnya berbicara cepat dalam bahasa Jawa kuno. Suarga duduk papan, nanging rasa aku durung rampung. Petir menyambar, gunung Merapi menggeram, semua berubah gelap. Saat Clara membuka mata, ia sudah berada di dalam kamar penginapan. Kini Clara pulang ke kota, tapi tak pernah melupakan malam itu. Ia menulis kisah Mbok Karti dalam artikel yang akhirnya viral. Namun satu hal yang membuatnya tak bisa tidur. Suatu malam ia terbangun karena mendengar suara tapak kaki kuda di luar jendela apartemennya. Saat ia membuka tirai, tak ada siapa-siapa. Hanya tanah yang berbekas tapak-tapak kuda basah. Dan dari kejauhan, ringkikan kembali terdengar. Kadang yang kita kira makhluk gaib hanyalah jiwa yang disakiti dan tak pernah dibela. Mereka tak ingin menakut-nakuti. Mereka hanya ingin didengar dan dibebaskan. Dan Mbok Karti mungkin masih menunggu hingga suatu hari kandang kudanya kembali berdiri di tempat yang seharusnya.